Kalau kita mewariskan budaya yang baik dari nenek moyang kita, tidak ada masalah. Dengan syarat tidak mengandung dosa. Jadi Islam itu bukan anti budaya, anti tradisi, tidak. Tapi Islam menuntun kita untuk menyeleksi mana tradisi yang baik dan mana tradisi yang buruk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Hilyah Thalibil Ilmi menjelaskan, Nabi SAW menggunakan baju gamis atau menggunakan sorban atau terkadang rambut beliau sampai sebahu, itu bukanlah sunnah. Yang sunnah di situ adalah Nabi SAW mengikuti adat kaumnya. Jadi ini juga sunnah sebenarnya. Kita mengikuti adat kaum kita, tapi ada syarat. Syarat utamanya adalah tidak mengandung dosa. Kalau itu mengandung dosa, ajaran siapapun mesti dijauhi oleh seorang muslim. Karena seorang muslim lebih mementingkan ridho Allah. Dia tidak takut celaan manusia, walaupun orang sekampung mencelanya, mengucilkannya. Wala yakhafuna laumata laim. Kata Allah, orang-orang yang Allah cintai itu tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencelah. Tapi jamaah sekalian, sebenarnya Islam menganjurkan kita mengikuti adat kebiasaan mayoritas masyarakat kita. Tapi ingat, syaratnya tidak mengandung dosa. Dan bersyukurlah kalau misalkan kita berasal dari satu daerah yang adat Islamnya kental, adat baiknya kental. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Perhatikanlah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah sebutkan di surat Yusuf ayat ke-38. Nabi Yusuf berkata, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishaq dan Yakub alaihi wassalatu wassalam. Tidaklah kami mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi lihat di sini Nabi Yusuf alaihissalam mewariskan budaya baik, yaitu ajaran tauhid dari nenek moyang beliau, ayah, kakek, datuk beliau, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka kami akan gabungkan bersama mereka anak keturunan mereka tersebut. Maksudnya, kalau anak-anak kita mengikuti jalan kita, yaitu beriman kepada Allah dan ittiba kepada Nabi SAW, maka kelak Allah akan satukan kita kembali di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Jadi sekali lagi, Islam bukan anti budaya, anti warisan adat istiadat nenek moyang, tidak. Tapi Islam memberi tuntunan, menunjukkan kepada kita mana adat yang baik, mana adat yang buruk. Yang baik pertahankan, yang buruk jangan ragu untuk ditinggalkan siapapun yang mengajarkannya. Kemudian Syekh juga menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan mereka berbuat syirik dengan dalih yang mereka lakukan adalah ajaran yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Ini cerita lama, mulai dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia, hanya Dia yang berhak disembah. Apakah kalian tidak bertakwa? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, maka berkatalah sekumpulan orang-orang kafir dari kaum beliau, ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu ayyatafaddal alaikum walau sya'allahu la anzala malaikatan. Ini disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 23-24. Tidaklah Nuh itu kecuali manusia seperti kalian, dia ingin lebih atas kalian. Kalau seandainya Allah mau, tentu Allah akan turunkan malaikat sebagai rasul. Ini diantara kebodohan mereka. Kemudian mereka berkata, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tidak pernah mendengarkan ajaran seperti yang diserukan Nabi Nuh tersebut pada nenek moyang kita terdahulu.
Sebenarnya nenek moyang mereka justru ajarannya sama seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tapi setan menipu mereka dengan mengatakan nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu. Jadi jemaah sekalian, seringkali ini juga terjadi. Sebenarnya nenek moyang mereka baik. Apalagi kalau kita kembali kepada nenek moyang kita yang pertama. Nabi Adam alaihissalam, seorang muslim, menyembah hanya kepada Allah. Tidak menyembah patung-patung, tidak menyembah dewa-dewi, tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam belum lahir. Begitu pula kaum Nabi Saleh menolak dakwah beliau dengan mengatakan, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Wahai Saleh, apakah engkau akan melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kita? Surat Hud ayat ke-62. Begitu pula kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika menolak dakwah beliau, maka mereka berkata, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bahkan yang kita dapatkan orang-orang tua kita, nenek moyang kita melakukan yang seperti itu, yaitu menyembah patung-patung. Kenapa kamu melarang kita, wahai Ibrahim? Surat Asy-Syu'ara ayat 74. Begitu pula ucapan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam, fama balul qurunil ula. Kalau begitu wahai Musa, bagaimana dengan generasi-generasi yang sudah berlalu? Kalau kamu mengatakan kami ini salah, lalu bagaimana dengan generasi-generasi kita sebelumnya yang tidak menyembah Allah? Berarti kamu menyalahkan mereka juga. Ini bantahan Fir'aun kepada Musa alaihissalam, menolak dakwah yang hak. Surat Toha ayat ke-51. Sampai jamaah sekalian, kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, ucapan orang-orang musyrik masih sama. Allah sebutkan di surat Shad ayat ke-7, mereka mengatakan, ma sami'na bihadza fi millatil akhirah in hadza illa ikhtilaqa. Kita tidak mendengarkan ajaran Muhammad ini pada agama yang terakhir ini. Maksudnya enggak pernah kita dengar dari nenek moyang kita. Ini hanyalah kedustaan, kata mereka. Subhanallah. Dan sampai hari ini masih terjadi. Hanya saja bahasanya agak beda sedikit. Mereka sebut budaya, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, dan lain-lain. Maka berhati-hatilah seorang muslim yang menjadi ukuran kebenaran adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang sesuai dengannya itulah kebenaran, yang tidak sesuai dengannya, bertentangan dengannya, itu adalah kebatilan. Allah tegaskan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah itu artinya kesesatan. Siapa saja yang mengamalkan bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, walaupun sesuai dengan budaya nenek moyangnya, dia pasti tersesat dan kelak dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ini makna surat An-Nur ayat ke-63. Baik.